dari IPO, Indonesian Political Opinion, yang akan bersama dengan kita pagi hari ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dedi. Halo, assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dedi? Selamat pagi. Alhamdulillah baik sekali Mas Pujo. Iya, sehat ya Dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini masih santai saja di rumah kah atau lagi kerjakah? Ini kita ganggu sebentar pagi ini. Sedang siap-siap ke kantor. Waduh. Kami minta waktunya sebentar Pak Dedi pagi ini. Anjir, siap. Iya. Langsung saja tadi prolog kami di awal soal Menkominfo yang ditangkap dan ditahan langsung oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Kominfo. Bagaimana komentar tanggapannya soal itu, Pak Dedi? Ya, saya kira ada dua hal yang agak dilematis begitu ya. Yang pertama tentu kita apresiasi langkah dan juga kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dibidangi oleh Kejaksaan Agung terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS yang kemudian menetapkan tersangka Johnny G. Plate sebagai tersangka begitu. Ini semacam semacam upaya yang semua orang harus meyakini bahwa ini adalah proses hukum dan itu tentu baik begitu. Sementara yang kedua, ini sisi yang berseberang dalam artian bahwa jangan sampai kemudian upaya-upaya penegakan hukum ini ada nuansa-nuansa kriminalisasi. Ada nuansa-nuansa politis yang kemudian kasus korupsi tidak saja dalam aspek pemberantasannya, tetapi kasus korupsi kemudian dijadikan sebagai amunisi untuk melawan rival politik, untuk menekan koalisi yang tidak direstui oleh kekuasaan, dalam hal ini adalah presiden. Nah, itu yang sebetulnya disayangkan. Kenapa? Karena nuansa politik itu juga mengemuka dalam aktivitas ini. Ya misalnya saja, kasus yang berkaitan dengan Johnny G. Plate ini kan bukan kasus yang kemarin sore. Artinya ini sejak awal tahun ya, di Januari sudah ada penanda bahwa terjadi masalah dengan infrastruktur BTS. Bagaimana kemudian adik Menkominfo waktu itu sudah mengembalikan uang misalnya. Itu sudah bukti bahwa ada kasus rasuah di sana. Tetapi ternyata tidak ada upaya lanjutan termasuk juga menetapkan tersangka kepada Johnny G. Plate sebagai Kominfo kan begitu. Lalu kemudian disusul dengan banyaknya pertemuan-pertemuan, misalnya Surya Paloh bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk juga bagaimana Surya Paloh juga diskusi dengan presiden di istana. Jangan sampai kemudian publik meyakini bahwa pertemuan-pertemuan itu sebenarnya salah satunya adalah dalam rangka melakukan lobby politik. Ya mungkin saja terkait dengan masalah ini salah satunya. Tetapi karena mungkin kepentingan-kepentingan politik antara Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh yang tidak kunjung menemukan solusi, sehingga pertentangan itu juga semakin menguat begitu ya, maka mau tidak mau Nasdem sekjennya utamanya sekarang dalam masalah korupsi. Saya kira mungkin dua hal itulah yang kemudian dilematis bisa dilihat dari kasus ini. Oke. Baik, jadi pertama tadi kita meyakini bahwa Kejaksaan Agung sangat hati-hati dalam kasus ini Pak Dedi ya? Ya hati-hati mungkin tidak, karena Kejaksaan Agung juga pernah melakukan hal yang sama, misalnya sebagai review dulu terkait kasus impor garam kalau tidak keliru. Bagaimana rekomendasi Menteri Susi Pujiastuti yang hanya merekomendasikan garam kebutuhan industri hanya di 1,8 juta ton. Tapi tiba-tiba kemudian Kemenperin waktu itu mengambil kebijakan hingga 3 ton juta lebih misalnya. Lalu kemudian terjadi penangkapan dan ada 4 tersangka berkaitan dengan kasus itu. Yang jadi masalah adalah uang korupsi itu tidak ditelusuri oleh Kejaksaan Agung sehingga berhenti saja dengan 4 tersangka itu, tidak sampai kemudian menyasar Kementerian Perindustrian yang waktu itu adalah Airlangga Hartarto. Ini kan senada sebetulnya dengan kasus yang hari ini. Kalau Kejaksaan Agung dianggap hati-hati dan memang murni penegakan hukum, maka prosesnya harus sesuai dengan koridor penegakan hukum.
Oke. Salah satunya misalnya harus follow the money. Kira-kira uang 8 triliun itu mengalir kemana saja. Jangan sampai kemudian hanya berhenti di Kominfo Johnny G. Plate. Kenapa? Karena situasinya kan sedang sensitif terkait dengan isu-isu politis. Jangan sampai kemudian Mahkamah Agung dijadikan sebagai alat kekuasaan, meskipun dalam praktik politik kita mereka sebagai sebagai penegak hukum yang harusnya juga terpisah dari kekuasaan. Jadi kata kuncinya apakah kasus korupsi ini betul-betul ditangani secara profesional dengan orientasi pemberantasan korupsi atau tidak, itu kalau ada penelusuran kemana aliran uang 8 triliun itu. Kalau tiba-tiba nanti hanya berhenti di Nasdem, begitu ya, maka kita juga patut curiga. Kenapa? Karena tidak mungkin hanya di satu kementerian saja yang mengurusi dengan BTS itu. Pasti saling berkaitan yang menggunakan regulasi, artinya DPR juga harus tentu mengetahui, belum lagi sebagai mitra koalisi pemerintah, tentu mereka akan bermitra dengan beberapa partai yang lain, misalnya begitu. Baik. Jadi follow the money, kemana aliran dana itu, dan pasti tidak hanya di satu kementerian saja untuk proyek pengadaan seperti ini ya? Tidak akan mungkin. Kemudian ini tambahan Mas Pujo, untuk bisa melakukan proses penangkapan terhadap menteri itu wajib hukumnya lapor ke presiden. Sehingga presiden akan menentukan, presiden akan memberikan restu apakah ini bisa diproses atau tidak, karena itu nanti akan berkaitan dengan kinerja pemerintahan secara kolektif. Artinya apa? Barangkali ya ada dalam kategori kecurigaan publik itu. Yang namanya koruptor itu sebetulnya hanya tinggal berdiri di antrian saja. Yang jadi persoalan mana dulu yang akan diproses. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada jeda waktu begitu dengan kasus Johnny ini yang mestinya sudah diproses sejak lama, tetapi mungkin momentumnya saat ini, Bro. Iya, kalau orientasinya berpacu pada persoalan pemberantasan korupsi, semestinya sejak awal tahun 2023 Johnny G. Plate sudah ditetapkan sebagai tersangka karena proses hukumnya, penyelidikannya juga sudah dimulai pada saat itu. Dan sudah ada penandanya yang sangat kuat, yaitu terkait dengan adik dari yang bersangkutan, kira-kira begitu. Baik, dan sudah ada 5 tersangka sebelumnya juga kalau nggak salah ya? Betul. Betul. Ke depan ini bagaimana Pak Dedi? Dari Nasdem sendiri kata Surya Paloh sudah mengatakan tidak akan mengajukan kandidat lagi dari Nasdem. Kemudian merasa kayaknya itu sudah dikembalikan ke Presiden Jokowi. Untuk kursi Menkominfo ini bagaimana? Ya, kalau dari situasi politiknya saya kira apa yang disampaikan oleh Surya Paloh itu sudah tepat, bahwa kebijakan untuk reshuffle memang ada di Presiden. Dan Nasional Demokrat akan jauh lebih baik kalau menerima konsekuensi dari situasi. Artinya, kalaupun harus Presiden melakukan amputasi terhadap kader-kader partai Nasdem begitu ya, ya utamanya adalah Kominfo, lalu kemudian juga menyasar Kementan misalnya, karena 2 kementerian ini menurut saya potensial juga untuk dilakukan reshuffle, baik ada atau tidak adanya kasus rasuah ini begitu ya. Karena Nasdem sebagai partai politik memerlukan simpati. Dari banyak cerita ya, pemilu-pemilu sebelumnya begitu ya, kelompok-kelompok yang bisa memerankan diri sebagai kelompok yang tertindas begitu ya, besar kemungkinan mudah mendapatkan simpati. Dalam hal ini adalah kalau Nasional Demokrat menerima kejadian ini, lalu kemudian banyak pihak yang menyatakan kekuasaan Joko Widodo sedang menekan Nasdem, lalu Nasdem kemudian di-reshuffle secara total, maka Nasdem akan mendapatkan simpati itu. Dibandingkan dengan harus melakukan reaksi yang berlebihan, lalu kemudian menarik semua menterinya dalam artian mengundurkan diri, itu akan jauh lebih tidak bijak bagi kepentingan partai politik. Nah, sekarang untuk di Kominfo saya kira akan jauh lebih baik karena dia posisinya adalah sebagai kementerian yang cukup vital begitu ya untuk kondisi hari ini. Akan sangat bagus kalau Presiden menempatkan tokoh-tokoh yang profesional. Meskipun secara politik besar kemungkinan Kominfo itu akan diberikan kepada tokoh Perindo. Kalaupun di luar partai politik, tetap saja harus punya kontribusi terhadap Presiden Joko Widodo. Entah itu kontribusinya untuk 2024 nanti,
atau kontribusinya itu telah disampaikan di 2019 yang lalu, artinya tim sukses. Saya kira itu mudah sekali menebaknya. Jadi yang sudah berkeringat di masa lalu, Bang? Betul. Betul sekali. Yang sudah agak merapat sepertinya Partai Perindo? Ya bisa saja, tetapi dengan posisi partai politik hari ini, kalau dia harus masuk dalam kabinet dalam waktu 1 tahun kurang, bahkan ya 1 tahun kurang ya, hanya beberapa bulan saja sampai dengan Februari, saya kira juga cukup singkat. Artinya tidak akan terlalu signifikan. Kalau sama-sama partai politik, besar kemungkinan yang mengambil adalah partai politik yang sudah berada di dalam. Misalnya terjadi perombakan misalnya. Gerindra misalnya, Gerindra juga punya potensi untuk mendapatkan satu tambahan kursi karena sejak Edi Prabowo meninggalkan KKP tidak lagi kemudian diberikan kepada Partai Gerindra. Bisa saja KKP dikembalikan lagi kepada Gerindra, lalu posisi-posisi yang lain akan diambilkan dari tim sukses 2019 atau di partai lain. Yang pasti tidak lagi diberikan kepada Nasional Demokrat. Dan juga mungkin tidak diberikan kepada partai-partai yang belum ada di kabinet. Perindo saya kira kecil kemungkinan karena memang sudah menempati pos di Kemenparekraf, saya kira. Baik. Terakhir Pak Dedi, mungkin apa yang ingin sampaikan terkait dengan kasus ini, di mana tadi ada 2 hal yang kemudian menjadi penilaian masyarakat saat ini, bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan kemudian bahwa ini ada kaitan dengan penegakan secara politik begitu, karena yang disasar adalah menteri dari Nasdem begitu. Ya, kalau kemudian kasus ini berlangsung begitu ya, uang diikuti oleh Kejaksaan Agung kemana mengalir dan segala macam, maka kita sebagai warga negara saya kira patut untuk memberikan apresiasi yang luar biasa. Tetapi kalau hanya berhenti pada Sekjen Nasdem Johnny G. Plate, kemudian tidak ada penelusuran lebih lanjut, maka kita juga patut curiga dan mendesak kekuasaan untuk tidak menggunakan situasi yang demikian itu untuk kepentingan yang juga jahat. Artinya apa? Artinya melakukan penegakan kasus korupsi atau melakukan penegakan terhadap tindakan kriminal dengan kriminal kembali, itu jauh lebih kriminal. Artinya kalau sampai itu terjadi berarti kekuasaan sedang melakukan pemufakatan sangat jahat, yaitu menekan koalisi untuk membentuk koalisi jahat. Saya kira kan itu sangat berbahaya sekali. Karena hampir semua tokoh-tokoh yang ada di koalisi pemerintahan itu besar kemungkinan punya masalah, bukannya tidak punya. Bagaimana misalnya Kementerian Sosial yang dipegang oleh PDI Perjuangan sampai hari ini masih bermasalah, ya kan? Kemudian coba lihat misalnya bagaimana di Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto diberikan kewenangan untuk membangun food state. Berapa triliun itu? Hampir 1.000 triliun. Tapi sampai hari ini juga tidak ada pertanggungjawabannya dan hasilnya kira-kira begitu. Lalu kemudian yang lain-lainnya misalnya IKTP. IKTP saya kira juga tidak mungkin selesai hanya pada Ketua DPR Setia Novanto, tetapi juga pasti ada di wilayah eksekutif. Nah, hal-hal semacam itu saya kira harus perlu dipertahankan supaya publik tetap percaya begitu. Baik, terima kasih Pak Dedi atas pencerahannya hari ini, dan ke depan mudah-mudahan seperti harapan kita tadi ya, Kejaksaan Agung juga betul-betul keluar taringnya ya, bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan diharapkan tadi kerugian negara 8T Pak Dedi ya. Termasuk Jumbo juga ini ya. Jadi proyeknya tidak merugikan masyarakat. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.